Halo, kita lanjut sesi berikutnya dari kelas workshop advokasi dan paralegal. Eh, Kali ini kita bahas tentang materi duanya ya. Kemarin kita udah bahas mengenai apa itu kodrat ya, kemudian apa itu gender. Gender itu bentukan ya, jenis kelamin tapi bentukan oleh masyarakat. Kalau kodrat itu bawaan dari Allah. Nah, sekarang kita bahas mengenai apa hak korban. Ya, kemarin kita kan bahas tentang beberapa kekerasan terhadap perempuan. Nah, sekarang kita meninjau dari sisi eh, hak korban. Apa hak korban? Dia mendapatkan perlindungan hukum dari negara sebagai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Mengapa negara berkewajiban memberi perlindungan hukum bagi korban? Karena negara Indonesia adalah negara hukum menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini mengandung memuat kandungan bahwa negara menjamin hak hukum warga negara dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1, Angka 1, UU Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia ada 9 pasal di bawah bab khusus HAM. Keberadaan pengaturan HAM meletakkan HAM sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai dasar pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, memberi manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil setelah perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalnya setelah berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini, kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Setiap orang berhak atas kebebasan bersikap, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan tersedia. Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara wenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak ditaati secara hukum yang berlaku adalah hak asli manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atau dasar apapun dan tidak bertanggung dengan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka persoalan hak asasi manusia jamin diatur dan dikembangkan dalam peraturan undang-undang. Pasal 28C, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kewajiban kebebasan dan untuk memenuhi tujuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, kemudian apa hak asasi manusia? Apakah hak asasi perempuan adalah HAM? Hak asasi perempuan bagian dari HAM karena HAM berlaku terhadap semua manusia, tidak memberikan suku, agama, ras, etnis, warna kulit, usia, dan jenis kelamin. Hak perempuan merupakan perhatian khusus karena ada kondisi struktural dan kultural yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan hak. Nah, ini secara komplit UU yang melindungi hak perempuan. Ada UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT, UU nomor 35 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diperbarui dalam UU nomor 35 tahun 2004 JOU nomor 17 tahun 2016, UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia, UU perkawinan nomor 1 tahun 1974, revisi UU nomor 16 tahun 2009. Nah, kemudian apa hambatan-hambatan korban dalam mengakses hak-hak tersebut? Ini contoh ada diskusi kasus seorang anak perempuan berusia 13 tahun menyandang disabilitas mental dari keluarga miskin ditemukan oleh ibunya seorang janda cerai hamil. Ketika hamil sudah 6 bulan ditandai perut besar. Si ibu memastikan kondisi tersebut dengan membawa anak ke puskesmas. Si ibu menginformasikan situasi ini ke Pak RT untuk mencari pertolongan apa yang sebenarnya dilakukan. Si anak mengindikasikan yang terhadap tangga rumah tokoh agama yang selama ini sering berkunjung untuk memberikan bantuan-bantuan kepada keluarga mereka. Nah, teman-teman bisa berlatih Paralega pendampingan perempuan untuk beberapa kasus-kasus yang ada ya, dengan praktek dan simulasi. Ada konsep interseksionalitas dalam pelanggaran HAM, diskriminasi berlapis atau multidiscrimination, ada faktor-faktor kondisi khusus. Nah, ini ada interseksionalitas perempuan, penyandang disabilitas, anak, pekerja migran, pengungsi, minoritas sosial, seksual, kemiskinan ekstrim, minoritas agama, dan ras. Itu materi yang kedua ya tentang apa saja hak korban dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami korban dalam mengakses hak-hak tersebutnya serta diskusi kasus untuk teman-teman berlatih paralegal. Itu teman-teman, kita lanjut di sesi